Salam damai sejahtera kepada Anda, rekan-rekan mahasiswa Universitas Telkom yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan perkuliahan agama, pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Ya, kali ini kita akan memberikan materi tentang doa baca firman Tuhan. Mungkin ini adalah istilah yang baru bagi Anda. Semoga pencerahan ini bisa memberkati Anda semua. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan saat ini. Kami bersyukur Tuhan yang mempertemukan walaupun secara virtual, tapi hati kami terbuka. Hati kami boleh datang kepadamu, Tuhan Yesus, supaya kami memohon terang-Mu melalui firman-Mu. Berkati pencerahan di dalam materi kuliah saat ini, membawa kami semua supaya mengenal firman-Mu dan boleh mempraktekkan firman-Mu di dalam penghidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami landaskan semua permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Jadi pertemuan ke-6 ini dengan topik yaitu doa baca firman. Kalau istilah doa baca ini kita ambil, kita pisah. Doa, mungkin Anda tahu ya, doa ya mengenai berdoa, semua orang tahu ya, semua anak-anak Allah tahu ya. Lalu membaca kita juga pasti tahu. Sekarang doa baca ini kita kaitkan menjadi satu dengan firman Tuhan atau Alkitab. Di dalam pencerahan yang lalu kita sudah kita sudah menjelaskan bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan memberikan satu berkat yang besar atau satu hadiah yang luar biasa, yaitu firman yang di luar dan Roh Kudus yang di dalam. Ya, masih ingatkah Anda semua? Ya, ini jangan sampai lupa karena ini adalah satu warisan yang Allah berikan kepada kita. Dan bagaimana firman dan Roh Kudus yang di dalam ini kita wujudkan bersama. Ya, yang lalu sudah saya katakan, seperti kita menghasilkan api dari korek api dan fosfornya, maka api ini kita wujudkan di dalam topik ini, yaitu doa baca. Ya, ini saya tampilkan gambar seorang yang membaca Alkitab, tetapi sikapnya dengan berdoa. Inilah yang kita katakan doa baca. Pertama saya akan menunjukkan bagaimana Alkitab ini adalah bukan hanya sebuah buku. Ya, sebuah buku yang berisi tulisan yang di dalamnya ini ada ajaran, pengetahuan, dan cerita. Memang Alkitab pada sebuah buku yang mengajar. Jadi guru yang baik itu adalah buku itu sendiri. Lalu di dalamnya bukan hanya ada pengetahuan, jadi pengetahuan mengenai penciptaan dunia ini ya, bumi, lalu pengetahuan mengenai sejarah, lalu juga ada cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab ya, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi ya rekan-rekan yang saya kasihi, Alkitab adalah buku yang berisikan hayat atau hidup, ya, yang berisikan hayat, hidup yang kekal. Ya, ini ditujukan kepada diri Allah sendiri. Di Alkitab ini memang kelihatan secara kasat mata adalah sebuah buku, tetapi kalau
kita, Anda dan saya baik-baik membacanya dengan cara kita di hadapan Allah, maka kita akan lihat bahwa Alkitab ini menyalurkan roh dan hayat. Ya, ini adalah gambar sekelompok orang-orang muda yang bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, mendalami Alkitab. Tetapi yang namanya pendalaman Alkitab atau PA ya, atau persekutuan ekumene ya, di dalam mereka membaca Alkitab atau memberikan penjelasan ayat seperti yang saya lakukan saat ini harus menjamah Tuhan yang adalah roh dan hayat. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Ini ayat yang saya harapkan Anda bisa hafal ya, paling tidak tahu ayat ini. Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa yang mau menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh, R besar. Dan kalau siapa yang mau menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh, R-nya kecil. Jadi R besar itu Allah, dan menyembah di dalam roh ini memakai R kecil. Sehingga Allah itu roh, dan kita manusia memiliki organ roh yang di dalam, maka dengan roh manusia bisa menjamah Allah sang roh. Sehingga dua roh ini menjadi satu roh. Dan kita sudah katakan satu roh ini adalah roh perbauran. Ya. Harus menjamah Tuhan yang adalah roh dan hayat. Nah, sebagai kontranya kita lihat ini adalah sekumpulan para guru agama ya di dalam Perjanjian Baru di zamannya Tuhan Yesus. Ya, ini di dalam Yohanes pasal 5. Ya, saya bacakan Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39. Tuhan mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40 saya lanjutkan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kitab suci yang diselidiki oleh para guru agama Yahudi waktu itu ya, itu memang memberi kesaksian tentang Tuhan. Nah, tapi memberi kesaksiannya ini baru berupa tulisan. Ya, tulisan yang ditulis ya, hasilnya tulisan akan ditulis di atas daun papirus ya, atau dari mana itu ya. Itu hanya sekedar tulisan. Tetapi kita yakin penulisnya saat itu ya adalah mereka orang-orang yang berjumpa dengan Allah, memiliki relasi persekutuan yang intim dengan Allah, sehingga yang menjadi inspirasi Allah kepada dia tulis. Tetapi waktu tulisan itu diberikan kepada kita, ini masih berupa tulisan. Maka perlu kiat kerjasama kita, bagaimana tulisan ini menjadi satu bahasa lisan yang berbicara, yang hidup, sehingga kita mendapatkan sesuatu. Bukan tulisan yang berupa pengetahuan. Ya, jadi membaca Alkitab bukan sekedar pengetahuan, hanya sekedar tahu. Tetapi yang Tuhan katakan di sini di ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Datang kepadaku-nya ini ku besar adalah datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup itu. Jadi, datang kepada firman yang tertulis itu harus lebih maju lagi datang kepada Tuhan. Ya, kalau hanya datang kepada tulisan, itu hanya pengetahuan. Tapi kalau datang kepada Tuhan, kita mendapatkan hidup itu. Kata hidup ini, bahasa Yunani memakai kata zoe, yaitu hidup kekal. Yaitu hidup adalah hidupnya Allah itu sendiri.
Ya, bagaimana seharusnya membaca Alkitab? Ya, kalau kita jangan menjadi seperti guru-guru agama atau ahli Taurat yang Tuhan tegur, ya, hanya membaca tapi tidak mau datang kepada Tuhan sang hidup itu. Maka kita harus punya kiat bagaimana seharusnya membaca Alkitab. Di dalam Efesus pasal 6, ya, ayat 17 sampai 19, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Ini bagian yang saya bacakan ya. Kalau Anda melihat secara keseluruhan dari dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, ini saya berikan gambaran seorang prajurit ya, atau tentara perang. Itu harus memakai seragam yang lengkap. Ini adalah untuk berhadapan dengan musuh. Ya, dikatakan di sini memiliki ketopong, helm. Ini adalah untuk melindungi kepala. Ini penting sekali ya. Kalau Anda mungkin mahasiswa yang naik motor pakai helm, ini melindungi dari kecelakaan ya. Kalau orang pakai helm itu supaya kalau pas terpleset jatuh, kepalanya terbentur, itu paling tidak telah terlindungi dengan helmnya. Tidak sampai kepalanya pecah, helmnya aja yang pecah. Ya. Lalu ada perisai, ini adalah tameng, perisai. Ini adalah perisai iman untuk menahan panah api si jahat. Ya, jadi perisai ini adalah untuk menghadang. Lalu ada baju sirah keadilan. Ya, jadi baju sirah keadilan ini adalah juga untuk melindungi tubuhnya dari serangan dari tombak ya, atau dari panah api juga, dari pedang. Jadi zaman dahulu itu baju sirah ini dari besi ya. Jadi kalau dipukul atau ditusuk itu tidak sampai tembus. Lalu ikat pinggang. Ikat pinggang adalah untuk mengencangkan supaya badannya ini otot-ototnya itu tetap memiliki kekuatan. Ikat pinggang kebenaran. Lalu pedang roh. Pedang ini adalah untuk melawan. Kalau baju sirah, topong, perisai ini adalah untuk pertahanan, tapi pedang roh ini adalah untuk melawan, ya, untuk mengalahkan si musuh. Lalu ada kasut. Kasut ini supaya terlindungi dari medan atau permukaan tanah. Dahulu itu permukaan tanah itu sangat kasar ya, batu-batu. Pakai kaki yang telanjang itu ya nanti kena batu ya sakit. Tapi dengan adanya kasut ini melindungi sehingga bisa berlari, ya, berperang, mengalahkan musuh. Seorang tentara ini mendapatkan perlindungan dan juga memiliki senjata untuk melawan. Nah, ini semua kita terapkan secara rohani. Bukan kita berperang secara fisik ya, tetapi jelas dikatakan di Efesus pasal 6 itu bahwa perlawanan kita bukan melawan darah daging, tetapi melawan penghulu, kerajaan, penguasa, angkasa, yaitu roh-roh jahat di udara. Maka Anda dan saya siap menjadi pasukan Kristus. Are you ready? Ya, amin. Ya, semoga Anda siap menjadi pasukan Kristus. Dan di sini firman Allah ini digunakan di dalam segala doa dan permohonan. Menunjukkan apa? Di dalam doa kita adalah satu peperangan. Dan di dalam peperangan perlu ada permohonan supaya apa? Menunjukkan bahwa di dalam peperangan ini Allah yang berperang. Bukan kita yang berperang, Anda dan saya berperang dengan kekuatan alamiah, tetapi Allah yang berperang. Ya, Allah yang menang. Jadi ada ketopong keselamatan, juga ada pedang roh, dan dikatakan di sini dengan segala doa dan permohonan. Inilah yang kita katakan menerima firman dengan cara doa baca.
Ada doa yang kita tujukan kepada Tuhan secara langsung, ada membaca yang kita baca melalui kita membaca firman ini. Ya, jadi ada membaca seperti yang ahli Taurat lakukan juga membaca, tapi kita ada berdoa. Membaca apa yang di depan mata kita, tapi kita berdoa kepada Tuhan dengan organ roh kita. Ini penting. Jadi rekan-rekan, sekarang saya ingin memperkenalkan salah satu cara. Kalau Anda merasa cara Anda membaca Alkitab, saya ada cara tersendiri, silakan. Apa yang saya berikan di sini ada dasar firman-Nya menggunakan Efesus pasal 6 ayat 17 dan 19. Kalau Anda membaca di dalam buku ini juga ada dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Nanti akan kita singgung di dalam slide-slide selanjutnya ya. Baik, di dalam langkah praktis doa baca ini ada 5 kata kunci di dalam doa baca. Ya, yaitu membaca, mengulang, menekankan, menerapkan, dan berdoa. Ya. Oke. Pertama, membaca. Ya. Jadi contoh, pilihlah salah satu ayat yang paling berkesan. Misalnya kita memakai ayat Yohanes pasal 6 ayat 63. Ya. Mari kita membaca. Bacalah dengan mulut yang bersuara. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana yang namanya doa baca. Pertama saya membaca dulu, saya buka Alkitab ya. Saya buka Alkitab saya. Ini ada Alkitab ya. Lalu saya membuka dalam hal ini Yohanes pasal 6 ayat 63 ya. Bacalah dengan mulut yang bersuara. Yohanes pasal 6 ayat 63 ya. Oke, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 ya. Katakan di sini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini adalah satu teks ya yang Tuhan katakan kepada murid-murid. Setelah saya membaca ini tujuannya adalah saya memahami. Ya, saya memahami dengan pikiran saya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi yang memberi hidup itu adalah roh. Daging tidak bisa memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Oh, tidak bergunanya ini berarti tidak memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini ada R huruf besar, ada R huruf kecil. Jadi saya membaca ini untuk memahami. Ya, pikiran saya harus menerjemahkan ini menjadi satu pemahaman. Ini baru langkah awal. Selanjutnya adalah mengulang. Nah, mengulang ini adalah untuk seperti kayak Anda memaku ya satu paku di tembok ya. Kalau Anda paku sekali, mungkin masuknya ke dalamnya sekian mili. Anda perlu paku lagi, masuk lagi sekian mili. Paku lagi, paku lagi. Jadi memaku memukulkannya ini berulang-ulang. Tujuannya kalau ini paku supaya masuknya lebih dalam. Prinsipnya juga sama. Kita mengulang ini adalah supaya di dalam setiap kata atau kalimat yang kita baca ini memiliki kesan lebih dalam dan lebih dalam. Dan di dalam mengulang ini boleh kita iringi dengan seruan kepada Tuhan. Dalam hal ini, oh Tuhan Yesus. Jadi saya mengulang di dalam ayat Yohanes pasal 6 ayat 63. Oh Tuhan Yesus, rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Ya Tuhan Yesus, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup.
daging sama sekali tidak berguna. Jadi saya mengulang, sehingga di dalam kesan saya bukan hanya waktu membaca mengerti, tapi ada kesan lebih dari rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Selanjutnya adalah menekankan, ya. Menekankan ini adalah untuk lebih tegas lagi. Ya, dikatakan di sini mungkin perkataan rohlah yang memberi hidup paling mengesankan. Jadi kita boleh menekan kalimat tersebut. Ya, seperti kata rohlah yang memberi hidup, kita memberi tekanan. Rohlah yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Daging tidak berguna. Roh memberi hidup. Daging tidak berguna. Jadi waktu saya menekankan, maka saya ada kesan lebih tajam. Saya dengan tegas bisa mengatakan, roh yang memberi hidup. Daging tidak memberi hidup. Daging sama sekali nol, tidak berguna, useless, tidak ada manfaat. Jadi ini adalah satu penekanan yang tajam. Selanjutnya adalah menerapkan. Menerapkan ini adalah kita bisa menerapkannya pada diri kita sendiri. Nah, jadi rohlah yang memberi hidup, kita bisa menerapkan kepada kita. Puji syukur pada Tuhan, rohlah yang memberi hidup kepadaku. Rohlah yang memberi hidup kepadaku. Haleluya. Firman ini bisa saya dapatkan saat ini juga. Saya terapkan saat ini juga. Rohlah yang memberi hidup kepadaku. Daging sama sekali tidak berguna. Dagingku, daging saya ini sama sekali tidak berguna. Haleluya. Yang berguna adalah roh. Dan roh ini tak lain adalah perkataan-perkataan yang Tuhan katakan. Tuhan, Engkau berkatalah kepadaku, berfirmanlah kepadaku, supaya perkataanmu adalah roh dan hidup. Supaya perkataanmu Tuhan adalah di dalam rohku, aku memakai rohku, dan menjadi kehidupanku. Ini saya menerapkan ayat ini kepada saya. Ayat ini Tuhan katakan waktu itu 2000 tahun yang lalu. Saat 2000 tahun yang lalu, ayat ini adalah sebuah sejarah, histori. Tetapi saat sekarang ini, saya membaca ayat ini, rekan-rekan, ayat ini bukan lagi sejarah. Ayat ini menjadi present tense. Ayat ini bisa saya terapkan sekarang. Ayat ini seperti makanan fresh from the oven. Wow. Jadi ayat ini matang baru, segar, ya. Baru digoreng istilahnya, ya, baru matang, dan saya nikmati sekarang juga. Ini saya menerapkan. Baik, terakhir saya berdoa. Jadi saya menggunakan ayat ini menjadi doa saya. Di dalam doa ini bisa adalah untuk berkat bagi saya. Di dalam doa ini juga kita boleh mendoakan orang lain dengan ayat ini. Jadi saya sudah membaca, mengulang, menekankan, menerapkan. Sekarang saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Tuhan, Engkau adalah Roh Kudus, Roh yang memberi hidup. Terima kasih Tuhan, dan Kau mau memberikan hidup kepada Tuhan. Kau juga ingat temanku, Kau juga perlu memberi hidup kepada temanku, supaya mereka juga boleh mendengarkan perkataan, dan mereka boleh percaya, sehingga perkataanmu menjadi roh dan hidup. Tuhan Yesus, terima kasih, supaya firman-Mu hari ini juga adalah roh itu, Roh Kudus di dalam roh saya, dan bisa menjadi berkat dalam hidup saya, supaya pikiran,
tekad, emosi saya benar-benar diresap jenuhnya oleh firman. Sehingga dalam hidup saya mendapatkan kehidupan kekal. Sehingga waktu saya beraktivitas, saya bersandar kepada firman-Mu, saya mendapatkan kekuatan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Jadi saya sudah berdoa dengan membaca firman Yohanes pasal 6 ayat 63 dengan 5 langkah. Baik, saya rekomen kepada Anda rekan-rekan, ambillah satu ayat yang Anda baca, ya. Misalnya waktunya pagi hari, silakan, ya. Cobalah salah satu cara di dalam Anda membaca Alkitab, ya. Ambil satu ayat yang Anda memiliki kesan apa, lalu lakukan 5 langkah ini. Ya, semoga Anda mendapatkan berkat, impact dengan cara doa baca firman ini. Bagaimana sikap kita selanjutnya setelah kita ada doa baca? Ya, katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini adalah di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya, jadi ini juga dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ya, bahasa Ibrani aslinya itu memakannya. Tapi Anda jangan berpikir lalu ini Alkitab, buku ini lalu saya makan ini menjadi makanan secara jasmani. Ya, bukan ya. Aku menikmatinya atau aku memakannya, ini artinya firman yang tertulis yang di luar itu menjadi firman yang di dalam, ya. Bagaimana firman ini yang di luar menjadi firman yang di dalam? Itulah 5 langkah tadi. Masih ingat? Membaca, mengulang, menekan, lalu menerapkan, terakhir mendoakan. Ya, maka firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saat Anda baik dalam perhimpunan persekutuan atau dimanapun Anda berada ya, cobalah mendoa bacakan firman dengan cara demikian, kita akan menjamah roh dan mencicipi kemanisan firman Allah. Betul rekan-rekan, firman Allah itu sungguh manis, menguatkan hati kita, menghibur ya mereka yang sedih ya dalam situasi belakangan ini. Mungkin ada orang-orang yang sedih, kekhawatiran, ya ini memang dunia sudah mengarah kepada kemerosotan, kegelapan, kebinasaan. Tetapi firman Tuhan ini adalah pelita ya di tengah-tengah kegelapan dan terang bagi jalan kita supaya kita jangan sampai tersandung jatuh, sebaliknya kita bisa berjalan sampai kepada tujuan hidup kita. Jadi firman itu akan menjadi suplai hayat atau kehidupan kita, sukacita dan kegembiraan hati kita. Setelah itu teman-teman kita akan diselamatkan. Jadi Anda bisa menyiarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi hasil doa baca tadi akan menjadi satu dorongan sukacita untuk menyiarkan firman Tuhan. Anda bisa memberitakan firman ya satu persatu ya kepada teman Anda. Ya, kita hanya bisa menanam dan menyiram. Jadi rahmat Tuhan, Tuhan juga akan bekerja, Roh Kudus akan mengurapi karena perkataan yang kita katakan semuanya adalah firman Tuhan dan firman ini bukan sekedar firman pengajaran, pengetahuan atau cerita, tapi menjadi firman yang sudah mengubah hidup kita, mengubah hidup Anda dan saya. Lalu ini kita teruskan kepada teman-teman. Coba Anda lakukan ini ya, sehingga doa baca ini bukan sekedar teori, tetapi ini menjadi praktek dan bisa memiliki impact kepada rekan-rekan Anda atau kepada anggota keluarga Anda atau dimanapun Anda berada. Ya, inilah topik pencerahan pada
pertemuan kali ini. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Ya, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan ini yang membahas mengenai doa baca firman. Terima kasih atas anugerah-Mu pada kami, memberikan firman-Mu menjadi berkat untuk kami baca, pun boleh kami doakan. Sehingga isi doa kami juga adalah firman-Mu. Ya Tuhan, inilah yang berkenan di hati-Mu. Karena semua perkataan-Mu yang Kau berikan kepada kami menjadi dasar kehidupan kami, yang mengubahkan kehidupan kami, dan yang kembali kepadamu, ya, dan yang boleh kami siarkan kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi berkatilah rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom, supaya di dalam perkuliahan mereka mendapatkan tenaga, sukacita, sehingga semua perkuliahan mereka, apa yang mereka dapatkan, boleh menjadi manfaat di dalam masa depan mereka. Dan juga pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus boleh menjadi fondasi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali di dalam pertemuan selanjutnya.